Hai, balik lagi di NWPP Plot. Kita akan melanjutkan perjalanan Shanraku bermain Shangri-La Frontier episode ke-20. Ih, wibu. Melanjutkan hasil pertarungan Psyche Zero melawan Pensilgon yang berakhir dengan kekalahan Pensilgon. Dan semua barang dari Pensilgon berserakan. Dan ini dimanfaatkan Sanraku dan Oikazo untuk mengambil barang jarahan. Bukan hanya Sanraku dan Oikazo, tapi Psyche Zero juga ikut mengambil barang jarahan. Tapi setelah itu, justru Sanraku bingung harus berkata apa lagi. Sejujurnya, Sanraku masih canggung dan kurang percaya dengan Psyche Zero. Dan Oikazo berniat menjajal kemampuan Psyche Zero. Sebelum itu terjadi, Psyche Zero mengajukan pertanyaan kepada Sanraku soal apa status hubungannya dengan Pensilgon. Sanraku lalu menjawab, dia dan Pensilgon hanya sebatas teman main game saja. Jawaban itu membuat Psyche Zero alias Rei Saiga merasa lega. Dan berdepatan pula dengan habisnya waktu pemanggilan untuk Psyche Zero. Psyche Zero pun diteleport lagi ke tempat asalnya sebelum ia sempat mengatakan dia ingin berpetualang bersama Sanraku. Sebelum meninggalkan gua hutan parismatik, Sanraku melihat sisa pedang Orselot yang belum diambil. Oikazo ogah mengambil pedang itu, jadi Sanraku yang mengambil pedang itu. Sesampainya di kota Titrema, di dalam kamar sudah menunggu Emul. Melihat kepulangan Sanraku, Emul senangnya minta ampun. Sampai-sampai dia menangis-nangis. Emul sangat rindu kepada Sanraku. Sanraku lalu mengembalikan kalung yang diberikan oleh Emul dan mengucapkan terima kasih kepada Emul. Kembali ke dunia nyata, di sebuah gedung, seseorang datang menggunakan mobil. Dan gedung yang kita lihat tadi adalah gedung perusahaan dari pengembang game Shangri-La Frontier, yaitu Utopia Entertainment Software. Dan orang berkacamata turun dari mobil tadi bernama Tsukuyogi Sakai yang menjabat sebagai direktur relasi publik. Rupanya kekalahan Wazaemon menggemparkan Utopia Entertainment, di mana seharusnya Eternit adalah monster yang harus dikalahkan lebih dulu, sedangkan Wazaemon baru bisa dikalahkan di tengah-tengah atau sudah mendekati akhir. Tsukuyogi sebenarnya ingin menikmati makanan istrinya, tapi tak sempat karena ada masalah ini. Tsukuyogi bertanya, apakah Shukuri ada di bawah? Siapakah Shukuri ini? Bukan hanya itu, di sini juga disebutkan orang yang bernama Amachi. Sepertinya terjadi sesuatu antara orang bernama Shukuri dan Amachi ini. Sampai-sampai Tsukuyogi harus membawa obat sakit perut. Tapi sayangnya obat sakit perutnya habis dan dia tidak punya cadangannya. Akhirnya dia hanya bisa pasrah. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita bernama Amachi Ritsu menjabat sebagai produser eksekutif. Dia terlihat marah, apalagi saat ingin memasuki ruangan, dia semakin marah karena alat pemindai verifikasi. Di dalam ruangan itu terdapat seorang wanita lagi yang bernama Shukuri Tsukuyo, dan dia adalah pendiri Utopia Inc. Atau bisa disebut dia adalah pendiri Shangri-La Frontier itu sendiri. Di sini Amachi marah karena Wazaemon bisa dikalahkan, di mana faktanya seharusnya Wazaemon tak akan terkalahkan dalam kurun waktu 10 tahun. Ini karena mereka tidak menduga jika trio kesatria menggunakan timbangan hadiah. Jadi itu tidak bisa dianggap sebuah kecurangan. Dan kedua wanita ini mulai bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain atas kekalahan Wazaemon. Disinilah tugas dari Tsukuyogi untuk memisahkan mereka, walaupun sedang sakit perut sampai-sampai perutnya kena pukul dan tendang.
Di sisi lain, di kediaman Rei Saiga, dia masih terngiang-ngiang tentang kejadian Sanraku memanggil dirinya. Saat meminta bantuan, Rei Saiga menjadi tersipu malu gara-gara hal itu, dan tentunya dia kegeeran. Di pagi harinya, Sanraku siap bermain Shangri-La Frontier lagi untuk memeriksa hadiah apa yang dia dapatkan. Sanraku terbangun di dunia Shangri-La Frontier dengan Emul yang masih di sampingnya. Emul menyampaikan jika Vash memanggil dirinya ke Rebituza. Di Rebituza, Vash menanyakan bagaimana rasanya melawan Wazemon. Sanraku mengatakan jika Wazemon sangat kuat, sampai-sampai penyihir pohon Aberran tidak ada apa-apanya. Setelah menceritakan pertarungannya melawan Wazemon, Vash bertanya kepada Sanraku, apakah dia mau mengetahui kebenaran dunia? Tentu Sanraku mengatakan sangat ingin mengetahuinya, tapi sebelumnya Sanraku harus melakukan sesuatu, yaitu menyiapkan berbagai benda. シナリオの始まりはそんなもんだよな。何々? Di antaranya perangkat penerima delta, penentu letak delta, dan pemancar delta. Sanraku bertanya, di mana letak benda-benda ini? Vash mengatakan dia bisa mencarinya di reruntuhan kelam terlantar. Sanraku lantas memeriksa peta, tapi tidak menemukan tempat itu. Vash bilang jika lokasinya itu tidak terdapat di peta umum. Lalu Sanraku berpikir untuk mencari peta itu di tempat Pet. Setelah informasi itu disampaikan, Vash lantas pergi meninggalkan Sanraku dan Emul. Lalu saatnya memeriksa hadiah dari Wazemon. Hebatnya, level Sanraku meningkat menjadi level 78. Bahkan skill Sanraku bertambah dan berevolusi. Lalu saat memeriksa hasil rampasan dari Wazemon, Sanraku mendapat 3 item. Yang pertama, buku kebenaran, edisi penjaga makam. Buku yang berisi latar belakang Wazemon. Item kedua, pustaka skill langit cerah, berisi seni pedang langit Wazemon. Betapa senangnya Sanraku mendapatkan ini, karena dia bisa mempelajari jurus pamungkas dari Wazemon. Tapi untuk menguasainya, Sanraku membutuhkan peralatan era kemuliaan. Item ketiga adalah sebuah kunci untuk menuju gudang Wazemon yang berbentuk seperti gelang. Saat Sanraku mencoba gelang ini di lengannya, tiba-tiba dia masuk ke tempat penyimpanan. Saat masuk, ternyata betapa terkejutnya Sanraku melihat penyimpanan Wazemon yang berisi robot-robot taktis dari Wazemon, sama seperti Kirin yang pernah dia lihat. Sementara di tempat makam rahasia, di sana ada Pensilgon yang kini penampilannya sudah berubah. Ini karena Pensilgon memulai dari nol. Dengan kata lain, Pensilgon sekarang sudah jatuh miskin. Dia menaruh bunga di makam Setsuna. Di sini, Pensilgon sedang mengenang Setsuna yang punya kemiripan dengan dirinya. Tadinya Pensilgon berniat berhenti bermain Shangri-La Frontier setelah mengalahkan Wazemon. Tapi karena perkataan Setsuna tentang kebenaran dunia, membuat Pensilgon ingin mengungkapkan kebenarannya. Dan episode ini ditutup dengan menampilkan Lekagon, sang pembunuh malam, sedang tersenyum. Episode 20 pun berakhir. Bagaimana kelanjutannya? Kita nantikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.